Halo Sobat Portal Sepeda, jumpa lagi di channel YouTube Portal Sepeda Indonesia. Suatu kesempatan berharga bagi portal sepeda.com dan forum komunikasi komunitas pesepeda Bandung Raya untuk dapat berbincang langsung dengan salah satu legenda balap sepeda Indonesia. Beliau adalah Tarwi. Pria kelahiran tahun 1942 ini memang usianya sudah tidak lagi muda, tapi semangatnya melebihi anak muda. Beliau berasal dari Lamongan, Jawa Timur, dan sudah pantas rasanya jika kita menyebutnya sebagai sang legenda, mengingat prestasinya yang begitu gemilang di kancah balap sepeda. Entah berapa banyak medali atau piala yang ia raih selama ini dalam kejuaraan balap sepeda, baik tingkat daerah, nasional, ataupun internasional. Di tengah perjalanan Tour de Java Is Back, Tarwi dan timnya menyempatkan untuk mengisi talkshow di kantor Portal Sepeda, Jalan Pelajar Pejuang nomor 43 Kota Bandung. Ini dihadiri pula oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dan perwakilan 20 komunitas pesepeda se-Bandung Raya. Talkshow yang memberikan inspirasi dan motivasi ini disampaikan dengan apik oleh dua narasumber, dipandu oleh Windu Mulyana selaku pembawa acara. Acara dimulai dengan sambutan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dan juga Sigit Wiryatmo selaku founder dari portal sepeda.com. Kalau gitu langsung saja kita simak video talkshow berikut ini. Kemarin sampai dengan hari ini itu saya ngelihat di postingannya Kos juga sih, Strava-nya itu kan bisa rata-rata average speed-nya bisa di 29-30 ya. Berarti pernah ada maksimum speed-nya itu ya. Maksimum speed-nya berapa itu perkiraannya, Pak? Yang pernah dipakai kan itu ada meteran ya, ada odometernya biasanya. Pernah sampai berapa, Pak? Top speed yang pernah terjadi maksimal itu ada, ini real ya, yang real karena saya ngawalnya pakai motor jadi kadang ada ketinggalan agak kencang, tapi yang real beliau itu ada di turunan setelah Sunan arah dari ke Solo. Setelah Gombel terus Ungaran. Oh ya. Nah itu speednya 65. 65. Ya. 65. Itu panjang itu, oh ini ya berarti setelah 65 tidak ada pengawalan. Jadi memang beliau harus kontrol ya, sampai saat ini beliau kontrol untuk badan, untuk balancingnya sangat-sangat sempurna. Karena itu harus ngerem, harus kendaraan lain dari depan, dari belakang. Ya, dari Karanggampel itu turunan itu kencang. Sampai ke Boyolali ke sana, ketemu anak muda-muda lagi, pembalap-pembalap. Udah tambah tarik-tarikan lagi. Tapi average memang sudah tembus di angka 30,4 kalau salah. 30,4 average ya. 30,4 average ya. Oh, bukan main. Ya. Nah, saya memang itu terjadi di datar. Tapi tanjakan seperti kemarin, tanjakan mana dari Purwokerto ke Cirebon itu masih 22. Tanjakan. Ya. Tadi saya dengar katanya kalau yang tanjakan Cadas Pangeran tidak seterjal yang tahun sebelum-sebelumnya. Itu gimana ceritanya Pak itu? Oh, saya ngelihat tanjakan Cadas Pangeran ya segitu juga. Atau ada bedanya yang dirasakan? Dulu yang saya lakukan tadi disebut Mas Puspita itu dari Boyolali ke Solo. Kalau dulu saya 60 tahun 66 itu turunnya bisa 70-80. Turunnya itu ya? Iya, tapi saya kan pembalap. Iya. Kemarin itu kendaraan banyak ya, cuma 65 saja. Berarti kalau nggak ada kendaraan jadi tetap segitu juga, Pak. Bukan main. Itu, waduh saya nggak bisa bicara nyali deh kalau gitu. Itu bukan main. Karena kan memang kalau saya ngelihat dari average speed, terus habis itu dari elapsed time-nya ya, dari jarak waktu tempuh yang dilakukan itu kan rata-rata kan untuk 120 sampai 100, terpanjang kemarin 210 ya? 210. Ada 210 di mana ya? Di posisi Surabaya Rembang. Oh, di sana ya?
Jadi Surabaya Rembang itu begini, start dari Surabaya itu yang mengawal banyak komunitasnya itu. Sekitar ada kurang lebih 30-40 orang. Nah, kemudian 50 kilo dari Lamongan itu yang ini kembali ganti dari Lamongan itu ke Babat. Gitu. Jadi ada sekitar 15-20 orang ya. Kemudian dari Babat ganti lagi yang ini pulang ke Lamongan, Babat Tuban. Berarti kan tenaganya baru terus itu. Disuntik terus sama yang dan yang genjot itu bukan setua saya, tapi pembalap. Jadi atlet. Kemudian dari Tuban ya begitu. Sampai di Rembang itu ganti atlet, ganti orang lagi. Yang tua itu naik mobil. Tinggal yang muda-muda. Jadi seperti itu perjalanannya. Ya. Ini udah kita sempat ngobrol tadi kan bahwa perjalanan ini adalah sebuah perjalanan yang memang tidak didesain untuk hanya sebuah perjalanan yang dilakukan karena Abah ingin mengulangi perjalanan yang sudah pernah dilakukan sebagai melewati rute Tour Jawanya tahun 70-an hingga tahun 80, lalu juga menyambangi teman-teman. Kalau boleh tahu seberapa besar sih sebenarnya dorongan itu muncul sehingga Abah itu sampai memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin kalau buat orang-orang seusia Abah tuh udah di rumah aja lah, nggak usah kemana-mana gitu ya. Kan capek juga Abah nyepeda gitu. Ya, ke bawah. Di bawah. Masuk ke dalam. Jadi kenapa saya kok sampai melakukan ini? Itu adalah pertama, peda sekarang sepi, lomba tidak ada. Anak-anak kepingin bersepeda, tapi untuk menuju ke pertandingan tidak ada juga. Jadi saya ingin memberikan motivasi kepada atlet-atlet yang berpotensi dan ingin bersepeda untuk menjadi prestasi. Untuk itu saya melakukan ini ya supaya anak-anak muda itu bisa semangat bahwa saya bisa melakukan bersepeda sejauh ini, kenapa kamu tidak? Itu tujuan saya seperti itu. Nah, karena saya melihat intel YouTube dan lain sebagainya di Eropa, di mana-mana itu lomba tetap ada. Oh ya, Tour de France jalan ya. Tour de France berjalan. Tetap jalan ya. Tapi kenapa di sini lomba di stop semua? Padahal kondisinya juga mungkin lebih parah juga ya sebenarnya. Iya, ya. lebih parah juga. Jadi kita melihat itu, loh kenapa kok di sini kok enggak ada sama sekali. Izin mungkin ya tidak boleh, kan tidak boleh berkerumun. Sedangkan di luar negeri itu berkerumun ya biasa, ya banyak juga. Di sini enggak boleh. Kemudian kemarin saya sempat mau berangkat itu sudah mengurus surat dan lain sebagainya untuk keperluan nanti apabila ada yang misalkan tidak boleh masuk dan sebagainya, itu kami lengkapi sesuai dengan protokol ya. Kami sudah lengkapi semua surat-surat itu. Ya insya Allah nanti 2 hari ke depan itu bisa masuk di Jakarta. Finishnya di Velodrome Internasional yang baru Pak ya? Rawamangun ya. Semula memang tidak diperkenankan, tapi mungkin anak-anak saya itu sehingga bisa nembus ke sana dan alhamdulillah saya dengar berita sudah bisa diizinkan. Karena masuk ke sana itu membayar 100 juta. Waduh. Di velodrome-nya, Mbah? Ya. Oh, karena untuk kegiatan khusus ya mungkin ya. Jadi mungkin ada peraturan-peraturan seperti itu ya. Kalau memang tidak bisa masuk, ya tidak apa-apa. Ya kita di luarnya aja. Tapi velodrome di sana sebelum dibangun, saya sudah sering pakai di situ. Oh, dulu tuh memang sudah
ada velodrome teman belum dibentuk seperti sekarang gitu? Belum. Karena awal mulanya velodrome itu adalah saya dulu diturunkan di Bangkok. Waktu itu SMK. Kemudian Jakarta belum punya velodrome, sehingga saya latihannya itu di velodrome Semarang. Semarang di Ponorogo? Di Ponorogo. Iya, di Ponorogo. Yang kemarin didatangi. Karena satu-satunya velodrome yang ada di Indonesia adalah di Ponorogo itu. Makanya saya akan singgah di Semarang, lihat di velodrome, kemudian nyoba di velodrome, itu mengenang masa lalu. Ini. Itu ada tahun 66, tahun 70 itu saya main di situ. Kemudian mau berangkat ke Bangkok, itu saya sudah mencoba velodrome tapi lain, karena derajatnya yang di kemiringannya di Bangkok itu 45 kalau tidak salah, 45 derajat. Iya. Sedangkan di Semarang kan enggak. Landai. Lebih landai gitu ya? Iya, landai. Berarti adaptasi dulu atau gimana Bang waktu di Bangkok itu? Di Bangkok? Iya. Ya di Bangkok itu enggak tahun 70 itu. Enggak tahu nyuntuh dari mana. Kemudian Indonesia ya jiplak di Bangkok itu. Oh gitu. Jadi terus dibangun di Rawamangun itu. Kemudian sekarang untuk menjadi velodrome internasional dirubah total semua dengan biaya berapa? 660 M. Untuk itu saya mau masuk ke situ aja tidak boleh. Soalnya dulu ya sering pakai di situ. Tapi alhamdulillah sekarang udah dapat izin ya. Alhamdulillah. Amin. Semoga bisa Bang nanti. Iya. Ya, bisa, sudah bisa diperbolehkan. Terus tadi sempat di waktu off air juga sempat kita ngobrol Bang tentang apa namanya hal-hal yang harus diperhatikan seseorang kalau misalnya ingin jadi pesepeda yang baik gitu ya, yang atlet gitu, ada 4T atau berapa? Oh ya. Yang tadi Bang. Jadi modal untuk bersepeda itu kan melawan dirinya sendiri, bukan melawan orang lain. Karena modal bersepeda itu saya punya pedoman, satu itu fisiknya. Tidak punya penyakit jantung, tidak punya penyakit ayan, tidak punya penyakit-penyakit yang membahayakan. Kalau penyakit misalkan ya penyakit yang biasa-biasa saja, itu bisa itu bisa. Itu bisa banyak, aman Pak. Ya. Jadi satu itu adalah fisiknya. Yang kedua itu taktiknya harus dimiliki. Bagaimana kalau tidak bisa taktik? Lawan itu juga pinter-pinter. Kemudian tekniknya bersepeda, ya. Dan yang keempat itu adalah mentalnya. Nah itu mental itu penting sekali. Ya. Kemudian kalau itu sudah dimiliki semua, nah kita berlatih itu ada tolok ukur. Kalau sekarang kita berlomba ingin menang, kan harus tahu ukurannya. Waktu itu Pak ya? Ya iya. Sekarang misalkan juara nasional apa ukurnya, misalkan 1000 meter. Kalau enggak tahu ukurannya gimana bisa mengalahkan? Enggak bisa kan? Ya itu. Nah untuk menuju ke sana itu kembali lagi kepada memerangi dirinya sendiri. Karena satu harus disiplin. Disiplin itu kita kan harus punya program yang sudah artinya sudah dipikirkan oleh pelatihnya itu matang-matang. Diberi program dengan pelatih berpengalaman, kemudian untuk mengalahkan lawan ya itu harus betul-betul dilaksanakan. Nah itu nanti untuk memerangi dirinya sendiri itu menuju ke tolok ukur tadi. Kalau misalkan karena ini sepeda itu kan terukur. Katakanlah misalkan kita ITT 40 km itu berapa? Katakanlah 1 jam. Sedangkan kita tidak tahu ukurannya. Ya gimana? Untuk mengalahkan 1 jam. Ya kita harus 40 km bisa kecepatan 42. Baru nanti kamu bisa mendapatkan medali. Bisa. Berapa kecepatannya? 42.
Nah, itu tanggung jawab pelatih itu. Nah sekarang pelatih ditanya, berapa kecepatanmu? 38. Lah kok bisa pasang medali emas? Ya gimana? Nggak bisa jawab kan? Musuhnya kecepatannya 40. Ya, jadi semuanya itu diukur. Kalau road race itu memang 50-50. Jadi 50-50 itu dalam arti ya kan ada ya kendala ban pecah ya, terus masalah kesehatan dan sebagainya itu 50-50. Tapi kalau dengan tolok ukur yang 200 meter, 1000 meter, 40 kilo atau dan lain sebagainya itu adalah modal untuk mengalahkan lawan. Saya kira itu yang. Oke. Berarti ini omongan sesi kedua serius ya kayaknya ya. Jadi ini kan kebetulan yang masih tersisa kayaknya memang rata-rata antara balap atau road bike-an gitu ya. Jadi kan mungkin nanti akan pertanyaan juga ada banyak dari teman-teman. Cuman saya mungkin ke Coach Puspita dulu nih. Kan sempat menjadi salah satu muridnya beliau ya. Pada saat mendapatkan pelatihan itu apa sih yang berbeda dengan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih baru mulai lah gitu ya, sekarang baru akan masuk ke dunia balap. Mungkin ada satu yang bisa dikasih sebagai insight atau kayak semacam kalau mau jadi bagus tuh kayak gini loh mestinya ya gitu. Kira-kira apa, Coach? Iya, saya pada waktu itu usia masih 16 tahun. Tapi saya berjuara Jawa Timur untuk junior dan nomor 2 untuk senior. Nah kemudian ada persiapan untuk tim Jawa Timur ke Jakarta. Nah saya ingat ayah saya itu bukan pelatih. Tapi ternyata ayah saya menghubungi Pak Tarwi ini karena saya dipanggil Surabaya dan pelatihnya Pak Tarwi dan beliau berhubungan komunikasi. Nah akhirnya dan saya ingat kata-kata pertama sampai sekarang yang itu saya selalu pendam dan selalu jadi falsafah hidup saya, itu adalah ada start ada finish. Maksudnya gimana tuh? Sangat dalam. Ada start ada finish. Anda berani melakukan start, Anda harus finish dengan waktu berapapun. Ini terbukti. Pak Taru bilang saya mau ke Jakarta. Kalau dilarang pun dia tetap saya akan ke Jakarta. Dia harus melakukan start sampai finish. Ya, ini artinya dalamnya itu bukan start terus depan tuh finish, bukan. Tapi prosesnya diikutin. Jadi dalam perjalanan seperti kemarin, kalau tidak melakukan start dari awal, tidak melakukan persiapan, kita tidak berada di Bandung sekarang. Kita tinggal dikit lagi, jangan mikir finishnya dulu. Yang orang sekarang pikir adalah, yuk, ya ini yang bukan prinsip. Menurut saya hanya untuk sekedar kuliner atau apa. Yuk kita sepedaan 10 menit. Warungnya 2 jam. Saya banget ya. Seperti itu. Ya itu start dan finish betul, tapi finishnya nggak happy. Ada start ada finish. Jadi artinya itu adalah Anda berani lakukanlah langkah awal yang pertama dan selesaikan. Nah ini selalu dicamkan ke saya dan kemungkinan kepada anak buahnya yang lain dan juga pada anak-anaknya. Karena Pak Tarwi ini bukan punya saya saja, bukan punya keluarga saja, tetapi Pak Tarwi adalah ayah dan pelatih daripada pembalap Indonesia. Ada yang tahu tonton? Oke. Tahu. Beliaulah pelatihnya. Juara SEA Games tahun 87. Juara Tour Langkawi yang dia meraih kom, pembalap Asia satu-satunya yang meraih kom di Langkawi, itu adalah balapan yang sekelas dengan Tour de France, Pak Tarwi yang bawa. Nah ini
Jadi ya kekerasan beliau itulah yang membuat beliau menjadi sukses. Sukses untuk beliau dan sukses untuk anak-anaknya, anak buahnya. Anak-anak itu loh kok sampai sekarang kalau lihat Pak Tarwi yang pasti dianggap bukan pelatih, sebagai bapak, sebagai ayah. Jadi ayahnya orang Indonesia beliau ini. Itu yang saya tangkap. Karena ya selain pengalaman beliau pun juga seorang pelatih yang bersertifikat IOC ya. Saya pernah melihat sertifikatnya IOC. IOC itu adalah International Olympic Committee. Ya. Dan saya pun juga udah mendapatkan. Tapi Pak Tarwi lebih dulu. Jadi beliau adalah senior saya. Beliau adalah senior saya, mentor saya, pelatih saya, bapak saya. Nah, yang paling penting itu sebetulnya adalah seorang pelatih bagaimana masuk ke dalam seorang atlet sebagai seorang orang tua, sebagai ayah. Ayah pasti akan mengetahui kelemahan dan kelebihan seorang anaknya. Ini, dia bisa menggantikan itu. Padahal kalau atletnya 10 karakter. Tapi beliau bisa. Oh ini karakternya ini, dia bisa ini. Ini. Beda-beda. Itu kalau itulah sudah berapa banyak yang dihasilkan para atlet-atlet itu sudah berapa orang tuh yang sudah dilatih? Udah nggak kehitung, sangat nggak kehitung. Karena berarti kan ada mungkin 2 generasi ya berarti ya. Dari Abah ke Coach Puspita juga punya murid lagi kan ya, punya atlet lagi kan, berarti kan? Saya rasa bukan 2 generasi, lebih dari 5 generasi. 5 generasi? Iya. Karena saya sendiri, anak buah saya sekarang pun juga udah ngelatih. Oh. Karena yang anak buah saya itu udah ngelatih lah. Oh, ini baru dari saya ke bawah, belum beliau. Karena saya kalau melihat Abah sama Coach tuh kayaknya cuma 2 tingkat generasi di atas saya gitu. Apa saya yang terlalu tua, apa saya yang gitu muda? Enggak, jauh. Mungkin 3 generasi antara Pak Tarwi dan saya itu 3 generasi. Betul. Jadi kalau di angkatan nasional tim, Pak Tarwi ini di angkatan tahun 77 lah. 76, 77. Saya angkatan 83. Oh, iya. Itu aja udah 10 tahun. Anggap 3 tahunan, itu udah 3 generasi. Oh, bukan main. Iya, jadi di nasional itu seperti itu. Saya dengan Keng Durrahman itu di atas 2. Ceng itu ada 2 atau 3 lah. Si Ceng itu masih mudanya dengan Pak Tarwi dulu lomba pernah ya seperti itu. Kalau yang ke Sukabumi besok itu teman satu tim atau rival tuh Pak? Yang mau diketemui besok yang di Sukabumi ini. Itu berarti teman satu tim juga yang ke Ganevo ya? Satu tim di waktu SEA Games. Oh. Nanti. Karena saya bersepeda itu umur ya sejak SD, dulu bukan SD, sekolah rakyat. SR, ya. Ya, SR ya. Yeah. Sekolah rakyat. Itu mulai kelas 5 sekolah rakyat itu. Jadi saya bersepeda itu kalau dihitung ya sudah 65 tahun. Wah, 65 tahun. Kemudian untuk yang bersepeda balapan terus itu 21 tahun. Kemudian saya teruskan bersepeda tapi iseng setelah 81 tahun 81 saya akan berhenti. Tapi iseng ya ada lomba ikut, veteran ikut kayak gitu. Mulai melatihnya tahun berapa Bah itu? Mulai jadi pelatih? Saya? Iya. Saya menjadi pelatih itu tahun 75. Oh 75 sudah mulai jadi pelatih? Iya. Jadi ini kan ada di sini nanti ada. Oh ya. Ya mohon maaf bukunya terbatas, jadi mungkin kalau memang yang ada yang menginginkan itu nanti bisa dikopi. Ini gambar yang di depan ini adalah penghargaan buat saya. Ini majalah Filipina.
Filipina. Ini ada tulisannya di situ. Waktu saya membawa tonton, dia di sana menjadi juara Tour de Malioboro. Jadi kenangan manis buat saya untuk ini. Makanya di sini perjalanan sang juara saya covernya saya ambil yang majalah dari Filipina ini. Ini fotonya Abah ya zaman itu? Iya, itu foto saya. Nggak beda Jadi jauh. foto saya tapi dimasukkan di majalah Filipina sana. Iya, nggak beda jauh. Ini tahun berapa Mbak ini berarti? Tahun 1977. 77? Ini ada. 77? Ini bisa di zoom nih kalau mau. 77 itu Abah kayak gini, bandingkan dengan sekarang ya. Nggak beda jauh loh. Padahal tahunnya udah 30. 40 tahun kan? 40 tahun. Ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa pesepeda itu awet muda itu benar, ya. Ini buktinya. Bukan awet muda, awet tua. Oh, awet tua. Karena sudah dari tua jadi. Oh, belum tua kan ya. Ya, teman-teman mungkin juga bisa ngelihat ada sepeda di sebelah itu sepeda yang digunakan oleh Abah. Itu juga sepedanya bukan sepeda yang gimana gitu ya. Mereknya aja bisa dilihat tuh mereknya. Itu kan lokal banget ya mereknya. Jadi kalau saya ngelihat itu sebenarnya sepeda itu media ya. Yang penting itu orangnya kan. Orangnya mau bersepeda seperti apa itu memang sudah menjadi apa ya? Sudah seperti dikatakan oleh Coach Puspita tadi, udah kayak makan gitu 3 kali sehari, nggak bisa selesai, nggak bisa berhenti. Kita ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ada di sini. Saya kasih kesempatan untuk bertanya 2 orang, silakan yang mau tanya. Pak Sigit, lagi Kang Roni, ya silakan Pak Sigit. Saya tertarik sepedanya. Saya pikir sepeda ini hebat ya, disponsori ini. Tapi tadi bilang sebentar, kelihatannya seadanya ini, Pak. Nah, tolong Pak Puspita terangkan apa sih anunya speknya, Pak. Biasanya kan banyak yang tertarik ya mengenai spek sepeda. Silakan. Jadi gini, sepeda aslinya Pak Tarwi ini alloy, musuh. Kemudian saya memikirkan mencoba mencari sponsor, tapi belum ada yang bantu. Nah, Pak Tarwi ini sebagai pelatihnya CCC ini adalah Custom Cycling Club. Nah, itu waktu di Solo. Akhirnya, ada sepeda, tapi tidak ada komponennya, kosong. Jadi diambillah ke Solo. Ceritanya seperti itu. Kemudian komponennya itu mengambil sepeda musuh yang lama. Beliau ini punya 36 sepeda. Tetapi karena cintanya kepada atlet-atlet pembalap asuhan beliau, sepeda beliau ini tinggal 10 di atas. Di atas turunnya ya akhirnya tinggal 10 sepedanya. Nah, sepeda itulah yang dikanibal. Kita lihat, ini sepeda karbon. Ini sepeda tim. Tetapi komponennya nggak ada yang branded, nggak ada. Semano dia itu yang seperti sekarang. Enggak, beliau tidak. Ini loh pakai yang kotak segi 4. Yang harga 100.000 asnya. Ya. Terus komponen ini, kenapa operannya di sini? Kenapa zaman sekarang kan udah pakai drifter kah? Itu, tapi beliau jadi begitu dia ambil dari Solo dalam 1 hari sepeda ini diset dikanibal dari sepeda yang ada. Sadelnya, servisnya, velgnya akhirnya berdiri. Nah, sepeda ini ringan, tapi kan untuk memindahkan ke sepeda zaman dulu itu memang operannya ada di sini atau di sini. Lah ini kalau karbon mau dibor, kan nggak mungkin. Itu yang saya lihat dari mekanika. Dan yang menjadi catatan, ini dikerjakan beliau sendiri dalam waktu nggak sampai 12 jam.
di otak atik sendiri nggak berdiri. Begitu saya nyampe ketemu lagi besoknya, loh sepedanya udah berdiri, padahal kemarin dulu baru diambil. Itu. Jadi beliau itu memang betul-betul passionnya di sepeda. Jadi menikmati memasang seperti ini. Nah, kemudian yang saya kasih contoh, seperti ini yang tinggi. Kenapa? Ini beliau tambahin sendiri karena tahu beliau fleksibilitas punggung beliau tidak seperti anak muda yang bisa nekuk kayak gini. Karena bagaimanapun usia nggak bisa bohong. Itu Pak dari sepeda. Tetapi memang boleh saya tambahkan, persiapan ini sangat serius. Kenapa saya bilang sangat serius? Saya sebagai pelatih harus betul-betul mengamankan seorang pembalap agar aman, nyaman, dan safe. Dari kesehatannya beliau, dari semuanya. Jadi awalnya beliau ini cek EKG normal. Saya cek VO2 max seperti yang dilakukan oleh Chris Froome. Saya lakukan itu di UNESA. Untuk ukur VO2 max, ngukur kekuatan kaki berapa, ngukur untuk fleksibilitasnya berapa. Yang ngukur bukan saya, yang ngukur memang ahlinya, ilmuwan olahragawan, UNESA, Universitas Olahraga, bagian olahraga, kepelatihan. Kalau di sini seperti UPI, itu. Jadi begitu hasilnya, pas pada waktu tes itu ada 4 atau 5 profesor di situ, belum dokter-dokternya. Jadi pas dites itu bingung mereka, malah bingung sendiri. Ini bebannya saya naikin kok denyut nadinya nggak naik. Kenapa? Akhirnya yang penting hasilnya, saya bilang yang penting hasilnya boleh tidak untuk melakukan perjalanan jauh. Recommended. UNESA belum puas juga. Didatangkan tim psikolog. Apa yang ada dalam benak beliau ingin seusia 79 ingin mengayuh 1100 kilo. Itu ilmuwan semua. Di luar saya kan cuma kepelatihan aja. Tahu, tapi saya menghubungkan itu, wah ini menarik nih. Jadi setelah ini memang belum selesai. Beliau ini akan diteliti. Untuk apa? Untuk bagaimana menciptakan atlet yang sesuai keinginan beliau, Pak Tarwi, agar atlet-atlet itu bukan hanya alam, tetapi dibikin sport science-nya. Sekarang kan sport science udah berkembang. Ini jadi salah satu penelitian UNESA. Itu langsung Pak Rektornya turun tangan sendiri. Jadi itu Pak. Jadi betul kata Pak Tarwi, kalau pamer sepeda bikin sakit hati. Kalau upgrade sepeda bikin sakit hati. 2 juta, 5 juta, 50 juta. Sepeda sekarang 500 juta juga ada. Tapi ya percuma kalau nggak dikayu. Tapi dengan sepeda ini beliau nyampe. Ini yang jadi ini. Penting niatnya, karena niat ininya bukan hanya niat tapi langsung seperti itu Pak. Jadi ini bukan sponsor, tapi bantuan dari tim CCC yang waktu itu diberikan Sepeda United. Nah ini sekarang kan wah pakai piring 2,5 juta piring yang keramik. Ini 100.000. Dan diotek sendiri, beliau kerja sendiri. Gak mau, saya pun nggak bisa megang, apalagi anak-anaknya. Nggak ada yang bisa. Begitu. Ya, ini dari sepeda Pak. Jawabannya itu, jadi kalau memang olahraga untuk sehat seperti beliau, jangan diupgrade sepedanya terlalu banyak. Yang penting bisa jalan, upgrade lah badannya untuk bisa mencapai. Karena mesinnya sepeda ada di manusia. Kuncinya itu. Itu yang saya dapatkan dari Pak Tarwi. Terima kasih.
saya enggak bisa, kalau saya begini nanti bisa kuat, enggak. Saya enggak tahu, tapi sesuai dengan perintah orang tua saya, coba padi ini pikulun ke rumah kan gitu kan. Jadi panen padi disuruh mikul ke rumah. Padahal saya masih SD kelas 4, kelas 5. Berat. Kalau sekarang pendidikannya ya itu bending. Ya. Bending. Tapi dulu saya bendingnya itu ya mikul padi itu. Kemudian saya ke kota, ya kota jadi pembalap. Pola makan ya seperti itu, apa adanya. Cuman kita disiplin yang penting. Itu. Kalau kita punya keinginan untuk sehat, tapi saya mulai kecil itu ya sudah berlari. Jadi lari gitu ya. Memang untuk olahraga semuanya dasarnya dari lari. Karena lari itu adalah untuk kekuatan jantung. Kalau jantungnya bagus, peralihannya mudah. Baik itu ke sepeda, ke tangkis, ke sepak bola. Gitu. Jadi makan tidak harus begini. Tapi sekarang itu memang diatur seperti itu karena tahunnya sudah berbeda. Jadi untuk penyelidikannya dan sebagainya itu kamu makan ini nanti bisa kuat. Bahkan untuk obat-obatan yang termahal pun banyak. Suplemen itu Pak ya? Ya betul. Saya pun obat-obatan tidak pernah. Obat apa yang ya makan nasi, ikan ya cukup. Dan sampai sekarang seperti itu. Saya tidak minta makan yang enak-enak, tidak. Kalau saya latihan seperti Mas Puspita ngawal saya, disediakan ini dan itu. Saya cukup karena pengalaman saya, ya pernah tahu bubur bayi. Havermut itu. Havermut. Ya. Saya 100 kilo Havermut. Satu bidon itu cukup sudah. Karena itu sudah untuk memenuhi tenaga saya, satu bidon cukup. Cuman minumnya yang agak banyak. Jadi saya sampai sekarang kadang-kadang itu istri saya, anak saya sudah tahu semua. Ya, kalau di rumah itu gula minimal 1 bulan 10 kilo. Waduh. Ini ada tulisan di bawah nih ya, tidak untuk dicoba tanpa pengawasan gitu ya. Nah sekarang itu ada pabrik gula ya, tapi pabriknya gula dibuat sendiri. Penyakit apa? Penyakit gula katanya. Iya, diabetes. Nah, ya kalau enggak mau gula ya kasihkan saya kan begitu. Menerima. Jadi menarik ini sebenarnya teman-teman. Jadi satu pembiasaan yang dilakukan berulang kali. Konsistensi, disiplin itu kunci sebenarnya. Dan memang tadi dari awal niatannya itu memang sudah kuat sekali. Nah, teman-teman sebenarnya pembicaraan ini kalau dilanjutkan kita bisa sampai besok pagi. Terus ini nggak jadi berangkat gitu ya. Saya minta waktu sedikit. Ada salah satu teman kita yang juga atlet Paralimpik yang kebetulan ada di sini, Kang Sofan Sauri. Ini atlet Paralimpik, Mbah. Ya, Kang Sofan Sauri. Ini salah satu juga yang menjadi wakil Indonesia. Monggo. Kebetulan saya sudah sering dengar namanya, belum pernah ketemu orangnya. Oke, monggo Kang. Ada mau disampaikan mungkin ke Abah? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan sedikit mungkin. Terima kasih waktunya. Sebelumnya mungkin saya salah satu atlet Paralimpik dari Indonesia. Pertama kali saya kenal Paralimpik mungkin dikenakan sama Pak Puspita, sama Ibu Riris awalnya. Terus alhamdulillah dari perkenalan awal kita tersebut bisa berlanjut sampai ke event ASEAN Para Games Malaysia. Alhamdulillah di situ bisa membawa pulang 4 medali perunggu sih. Alhamdulillah.
Jadi sangat berterima kasih pada Pak Puspita sama Bu Riris. Salah satunya sering beri motivasi pelatihan. Mungkin dari Bapak Tarwi juga dulu sebagai pelatihnya, jadi motivasi terus gitu buat saya pribadi gitu. Apalagi ya. Terakhir mungkin prestasi saya di Asian Para Games Jakarta kemarin dapat 2 perak di nomor time trial. Mungkin time trial sepedanya seperti ini mungkin. Jadi time trial 20 km menggunakan sepeda time trial, posisinya mungkin nggak beda jauh seperti ini. Terus satu lagi di nomor velodrome 4 kilo, mungkin 16 putaran gitu. Alhamdulillah bonusnya. Ya mau jalan prestasinya aja dulu. Bonus bisa menyesuaikan. Udah, mungkin apa lagi? Ada mungkin. Oke, monggo. Coach Puspita mungkin mau ada yang disampaikan. Jadi ini satu saya surprise juga dengan Sauri ini. Sauri ini tadinya atlet lari, dia Paralimpik ya. Paralimpik itu adalah orang yang keterbatasan. Orang yang keterbatasan, coba lihat dia tangan kirinya dia karena cacat dari lahir. Dia tidak bisa menyerem, coba bayangin. Satu lagi adalah Fadli, itu atlet saya. Dan itu dia kakinya amputate karena dia ditabrak kaki kirinya. Nah, ini yang saya jadi coba Anda bayangkan bagaimana ngelatih orang yang normal aja susah. Tetapi ini orang yang dari fisiknya kurang. Bisa kenceng nggak bisa ngerem. Satu lagi genjotan kakinya kanan sama kiri nggak imbang. Bagaimana untuk menyeimbangkannya? Belum dalam jiwanya mereka. Tapi karena saya banyak belajar dari Pak Tarwi sebagai pelatih, inilah yang saya aplikasikan kepada mereka. Yang saya latih bukan fisiknya, mentalnya dulu. Pertama kali mereka ketemu, bukan atlet sepeda, atlet motor. Apa bisa saya juara? Yakin, bismillah bisa. Saya sebagai bapak, saya dulu juga waktu pertama kali latihan sepeda nggak ngerti apa-apa. Pak Tarwi sebagai bapak saya aplikasikan ke situ, ke Sauri. Sauri adalah pengemegang seharusnya saya ingat banget dia ini harus medali emas. Karena ada satu kesalahan teknis dia jatuh. Padahal udah menang. Pursuit itu di belakang. Udah pasti emas. Itu bergetar velodrome. Udah menang orang, tapi dia langsung black out. Dia over. Nah, seperti ini. Jadi jiwa kebapaan, jiwa seorang ibu, mental. Jadi mental tadi yang Pak Tarwi bilang itu, ya ini seperti ini. Memperlakukan saya itu sebagai, saya bukan anaknya kok, tapi diperlakukan sebagai anaknya. Lebih dari anaknya mungkin. Coba pagi-pagi dibikinkan hovermode untuk latihan. Minumnya, botolnya diisikan, sepedanya diservisin. Lebih dari anaknya. Itu yang saya lakukan sekarang. Saya berbakti saya ingin membalas itu. Ya, bahwa ya saya menyiapkan sepedanya Pak Tarwi, menyiapkan hovermode. Ini saya merasakan sebagai seorang atlet, seorang bapak. Jadi memang mental itu bagaimana kalau kita mau ya, kita pasti bisa. Pertanyaan dulu, ingat gak, sorry dulu. Apa saya bisa?
Waktu itu panggilnya saya panggil mereka anak Paralimpik, manggil saya bukan coach, panggilnya adalah Pak D. Agar kedekatan saya dianggap bapaknya. Sama dengan Pak Tarwi. Bukan saya panggil pelatih, tapi panggil ayah. Ayah, gantinya ayah saya. Nah seperti ini. Jadi memang mental dulu yang betulnya. Yang mental ini nggak kelihatan bagaimana caranya, tapi saya udah mendapatkan itu semua. Banyak yang setelah itu baru fisik, betul, fisik. Tapi mental yang utama. Itu aja yang kuncinya. Kenapa bisa sampai di sini? Itu korelasinya. Nah sebetulnya ini ke sini, ini ke situ. Berarti ini punya tanggung jawab ke yang bawahnya nanti ya Pak ya? Nah, tanggung jawab siap-siap kamu ditagih nanti. Iya. Itu ya. Jadi terima kasih. Jadi mengingatkan story-story ini dan saya banyak pelajaran selama 6 etape ini. Saya banyak mendapatkan pelajaran dari Pak Tarwi bagaimana banyak pelajaran yang belum saya pernah dapatkan, saya dapatkan di jalan itu. Banyak pelajaran sekali. Mungkin dirasakan oleh keluarga juga. Ternyata yang tersembunyi itu keluar semua. Bagaimana bagaimana cara mengatasinya, bagaimana seorang yang emosional, yang gini toh. Jadi itu akan muncul sendiri. Tapi itu akan ada start, ada finish. Kalau kita mempunyai mental, nah itu yang saya bilang ada start, ada finish. Sorry kalau dia waktu itu di tengah-tengah dia nggak punya ada start atau finish, nggak mau proses, dia nggak akan jadi juara. Dia akan dilari terus, dia di sepedaan dia akan mendapatkan medali perak. Sama itu yang diajarkan sama Pak Tarwi, ada start, ada finish. Ingat camkan, coba ada start, ada finish. Begitu kita udah pakai sepatu, pakai helm, hujan, nggak jadi ya. Itu berarti nggak melakukan start. Iya. Pakai jaket, pakai apa? Mengatasi itu dulu. Nah ini kuncinya. Ada start, ada finish. Jadi apapun yang terjadi kita lakukan. Baik. Siap. Itu yang bisa saya pesankan. Terima kasih. Mungkin ada lanjut lagi? Iya. Menarik sekali teman-teman. Jadi memang ini sepertinya bukan hanya sekedar bersepeda, ini bersepeda untuk kemanusiaan juga kayaknya. Jadi banyak nilai-nilai yang bisa didapatkan. Kayak malam ini ada pertemuan antara murid, guru dan kakek guru gitu ya di sini. Jadi kalau di persilatan itu ada tingkatannya seperti itu. Jadi Sowan Sori ini memang salah satu atlet hasil binaan Coach Puspita binaannya Abah Tarwi. Ini baru satu ya. Jadi ada banyak sekali dan seperti disampaikan tadi bahwa kita harus memulai dan kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Jangan setengah jalan, jangan setengah-setengah, dan apapun itu mental itu aja menjadi kuncinya. Keesokan harinya, Tarwi melanjutkan perjalanan dari kota Bandung menuju Sukabumi dan Jakarta. Ia finish pada hari Sabtu, 26 September 2020. Terima kasih Sobat Portal sudah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Dan nantikan video talkshow berikutnya dengan narasumber dan inspirasi yang lainnya. Bagi Sobat Portal yang mau mampir ke Portal Sepeda, silakan kunjungi kantor kami dan toko kami di Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 43 Kota Bandung. Kalau gitu terima kasih, salam goe.